Di tahun 2022 dulu, lu mungkin inget ya ada satu kasus persidangan yang viral banget di seluruh dunia, yaitu kasus persidangan Johnny Depp versus Amber Heard. Dari sekian banyak momen viral yang terjadi di persidangan itu, ada satu momen yang menurut gue cukup menarik ya buat kita coba refleksikan di tahun 2026 ini. Waktu itu, jaksa baru selesai memutar rekaman suara. Di rekaman itu, Amber Heard bilang ke Johnny Depp, "Orang-orang gak akan percaya sama kamu. Kamu kan aktor, pemabuk, dan juga drug addict." Si Johnny Depp itu diem lama, terus dia bilang satu kalimat yang entah kenapa bikin miliaran manusia ya di muka bumi ini stop scrolling dan nonton cuplikannya. Yang mana kalau gue translatein dia ngomong gini, "Kamu hampir berhasil bikin gue percaya sama itu semua." Satu kalimat yang Johnny Depp keluarin itu bikin persidangan ini jadi lebih dari sekedar gosip selebriti. Seorang laki-laki, salah satu aktor paling terkenal ya di dunia, hampir yakin bahwa dirinya yang gila, bahwa dirinya yang pelaku, bahwa selama bertahun-tahun dia yang salah. Yang mana sebenarnya ya bisa jadi bukan dia yang salah ya. Dan kalau kita coba refleksiin ya, apa yang dialami sama Johnny Depp ke kehidupan kita mungkin pernah mengalami versi yang lebih kecilnya. Misalnya ya, ada teman yang selalu bikin lo ngerasa bersalah tiap habis ngobrol, tapi lo nggak bisa jelasin kenapa lo ngerasa bersalah. Ada juga mungkin pasangan yang habis ngamuk besar ya, terus 3 hari kemudian dia jadi the most romantic person on earth gitu, jadi romantis lagi dan bikin kita lupa kenapa kita tuh kesel atau sebel gitu ya sama dia. Atau mungkin juga ada ya orang tua yang bilang, "Kan mama bilang gitu karena sayang sama kamu," gitu, tepat setelah dia itu ngomong sesuatu yang menyakiti perasaan kita. Yang bikin NPD berbahaya itu bukan karena dia teriak-teriak. Yang berbahaya adalah karena kita pelan-pelan ya mulai meragukan realita kita sendiri. Di Indonesia, NPD atau topik narsistik ya, itu adalah salah satu topik yang paling banyak dicari ya di medsos sepanjang 2025 bahkan sampai 2026 ini. Semua orang tiba-tiba jadi ahli diagnosis, tapi ironisnya yang beneran jadi korban NPD justru hampir gak pernah sadar kalau mereka itu lagi jadi korban. Kenapa mereka bisa gak sadar? Karena ya manipulasinya itu terlalu halus. Dan fenomena ini pun akhirnya bikin gue jadi bertanya-tanya ya, kenapa sih banyak orang yang gak sadar bahwa mereka itu sekarang jadi korban NPD? Dan pertanyaan yang lebih penting lagi, gimana nih cara kita buat sadar akan hal itu dan coba melindungi diri kita ya dengan belajar caranya menghadapi orang-orang yang NPD ini. So, welcome to Kelas Kehidupan by 1%. Hari ini kita bakal bahas tentang cara menghadapi orang NPD. Enjoy! Pertama-tama, kita harus clear dulu ya soal definisi NPD atau narsisis biar kita nggak ada yang salah paham lagi. Narsisis bukan orang yang suka selfie atau orang yang suka tampil gitu ya. Bukan juga orang yang suka update Instagram story tiap jam, tiap menit gitu ya. Itu level narsis yang mungkin kita semua itu punya ya. Dan itu sebenarnya normal-normal aja karena ya kita manusia kan memang butuh untuk dilihat sama orang lain. Yang kita bahas di sini itu levelnya jauh di atas itu. NPD atau Narcissistic Personality Disorder adalah gangguan kepribadian yang tercatat di DSM-5 ya, buku diagnosis resmi psikiatri. Prevalensinya 1-6% populasi di dunia. Kedengarannya sih kecil ya, tapi kalau kita coba hitung, misalnya kantor lo isinya 50 orang, kemungkinan besar ada 1-3 orang dengan trait NPD yang signifikan. Di sekolah dulu yang isinya 300 anak, mungkin bisa jadi ada ya 18 orang yang jadi NPD. Ada satu psikolog klinis ya dari Cal State LA yang bisa lo lihat di layar psikolognya, punya framework yang dia sebut sebagai The Narcissistic Cycle. Dan ini bisa nge-breakdown sebenarnya tuh pola-pola dari seorang narsistik itu seperti apa. Fase pertama adalah idealize. Lo bakal jadi pusat dunia mereka ya. Misalnya lo itu dikasih love bombing yang intens banget. Misalnya mereka tuh bilang, "Lo satu-satunya orang yang ngerti gue, lo satu-satunya orang yang bisa paham perasaan gue," gitu ya. "Gue gak pernah ngerasa kayak gini sebelumnya sama siapapun selain sama lo," gitu ya. Kelihatannya sih kedengerannya manis banget ya, too good to be true gitu kan. Apalagi kalau buat lo yang belakangan ini ngerasa kesepian dan butuh perhatian orang lain. Tapi di sisi lain, mereka tuh sebenarnya lagi ngetes lo apakah lo itu cocok untuk jadi sumber validasi mereka atau enggak. Fase kedua adalah devalue. Pelan-pelan lo mulai salah terus di mata mereka. Dan mereka itu sering kritik hal-hal yang mungkin agak aneh kedengerannya ya, tapi karena kita tuh ngerasa gak enak, kita jadi kayak terima aja sama kritik itu. Misalnya kayak gini, "Kok lu gitu sih? Kan gue udah berusaha nih buat lu. Lo tuh terlalu sensitif deh, kan gue cuma bercanda. Kenapa sih lo gak bisa diajak bercanda?" Lo bisa ngerasain ini hampir setiap hari dan itu lama-lama lo mulai percaya kalau emang sebenarnya tuh ya lo yang bermasalah gitu kan. Di fase ketiga adalah discard. Begitu lo udah gak berguna ya sebagai sumber validasi mereka itu bakal pergi. Atau versi yang lebih sadis ya, mereka bikin lo yang pergi tanpa ngerasa bersalah karena pergi. Dan ini bukan one time thing ya, ini
ini tuh cycle yang berulang. Yang mana psikolog tadi tuh mencatat dari pengalamannya sebagai psikolog klinis bahwa rata-rata korban butuh 7 kali percobaan sebelum beneran bisa lepas. 7 kali balik, 7 kali dia yakin ya bahwa orangnya bisa berubah, tapi akhirnya 7 kali dia ngerasa kecewa karena orangnya ternyata gak bisa berubah. Nah, kalau kita masukin ke konteks Indonesia, budaya kita itu bilang kalau sabar itu adalah hal yang baik, jaga nama keluarga adalah hal yang baik. Kan dia tetap orang tua lu, jadi kita harus hormat gitu kan. Akhirnya apa? Ya psychological abuse itu jadi invisible, jadi nggak terlihat, jadi lebih mudah disepelekan gitu ya, termasuk oleh korbannya sendiri. Ada satu dokter juga dari Harvard Medical School ya, yang bisa lo lihat di layar ini. Dia membuat satu tulisan yang berjudul Rethinking Narcissism, bahwa narsisism itu bisa dianalogikan sebagai spektrum, bukan tombol on off kayak switch gitu ya. Bos lu yang demanding belum tentu NPD, mantan yang bisa move on cepat juga belum tentu dia itu NPD ya. Tapi orang yang consistently gaslighting lo, yang nggak punya empati, yang butuh admirasi konstan gitu kayak setiap hari dia butuh dipuji, itu beda kategori. Dan di kehidupan nyata mereka itu gak kelihatan kayak villain. Justru mereka itu adalah orang yang paling charming biasanya ya di ruangan. Kayak misalnya Love Queen di You season 3. Semua orang tuh suka dia sampai lo lihat apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Nah, sampai sini kita udah bisa paham ya tentang cycle dari seorang NPD. Kita bisa identifikasi patternnya yang harusnya ya kita gampang kan ya bisa move on. Tapi masalahnya kalau memang move on dari orang NPD itu gampang, kenapa nih banyak orang yang justru malah gagal untuk move on dan meninggalkan orang-orang NPD ini? Kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Lagi banyak masalah hidup, mau cerita ke orang terdekat, tapi respon keluarga dan teman malah gak suportif gitu. Akhirnya malah bingung harus ngapain. Kalau udah kayak gitu, mungkin sekarang saatnya untuk pergi ke profesional. Salah satunya lewat life coaching 1%. Bisa bantu kamu untuk mencari tahu akar masalahnya, serta langkah-langkah untuk proses pengembangan kamu ke depannya. Mulai 100 ribuan, kamu sudah mendapatkan sesi konsultasi, tes psikologi, dan workshop. Jadwalkan sekarang, klik link di bawah ini atau link di deskripsi. Kalau emang toxic ya tinggalin aja gak sih? Apa susahnya? Banyak orang yang ngomong seperti itu. Gue bakal kasih tahu satu fakta yang mungkin bikin perspektif lo bisa berubah ya tentang masalah ini. Mekanisme yang bikin lo betah di hubungan sama seorang narsisis secara neurologis itu identik dengan mekanisme gambling addiction. Ini bukan metafora ya, bukan analogi dramatis. Ini literally the same dopamine pathway yang ada di otak lo. Namanya adalah intermittent reinforcement, reward yang gak bisa diprediksi. Kadang dia sayang banget, kadang dia jahat banget, dan otak kita yang didesain buat survive dan cari pattern justru ngerilis dopamin yang lebih tinggi waktu rewardnya itu gak konsisten. Setiap kali seorang narsisis itu balik lagi ya jadi baik setelah periode abuse, otak kita itu dapat dopamin hit yang besar. Kita ngerasa lega, kita ngerasa ya tuh kan dia bisa berubah gitu kan. Kita ngerasa high gitu ya, dan kita ketagihan sama high itu. Dan ini bukan perkara kuat atau lemah ya. Dan ini juga bukan soal apakah lo tuh suka drama atau enggak. Ya ini adalah zat kimia di otak kita yang emang kerjanya itu persis seperti itu. Ada satu psikolog juga yang bisa lo lihat di layar ya, yang pertama kali mengidentifikasi konsep trauma bond, dan dia tuh memecah mekanismenya jadi 4 komponen the betrayal bond. Satu adalah dominance, ada power imbalance, lo ngerasa lebih kecil di hubungan itu. Yang kedua adalah intermittent reinforcement ya, yang tadi udah kita bahas, hot and cold, ada baik dan jahat bergantian tanpa pattern yang bisa diprediksi. Hari ini misalnya dia baik banget, besok jadi galak banget gitu kan. Yang ketiga adalah isolation, lo pelan-pelan dijauhin dari support system lo, teman-teman lo tiba-tiba ninggalin lo gitu ya, dan sampai akhirnya satu-satunya orang yang bisa mengerti lo itu ya cuma si orang NPD itu. Dan yang keempat adalah learn helplessness. Setelah cukup lama di cycle ini, kita itu jadi percaya kalau kita itu gak bisa pergi, kita gak ada pilihan gitu, karena ya kita ngerasa kita gak bisa survive kalau gak ada dia. Dan ini mekanisme yang sama persis dengan yang ada di Stockholm Syndrome. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa sih lo gak move on aja gitu dari orang NPD ini? Jawabannya bukan karena kita itu gak mau ya, jawabannya karena ya otak kita itu lagi dalam kondisi yang sama persis kayak otak yang lagi kecanduan. Jadi susah banget gitu buat berhentinya, susah banget buat move onnya. Dan kita juga mungkin butuh bantuan profesional ya buat bener-bener bisa move on dan sembuh gitu dari kondisi ini. Nah terus yang jadi pertanyaannya adalah gimana nih cara kita bisa keluar dari siklus yang toxic ini dan menyelamatkan diri kita dari orang-orang NPD ini. Kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%.
langsung berdasarkan hasil tes lu. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut. Salah satu kendala yang sering dihadapi sama orang-orang yang jadi korban NPD itu adalah mereka itu nggak bisa lepas 100% dari orang NPD ini. Karena di beberapa kasus bisa aja yang NPD itu adalah bosnya atau mungkin mertuanya gitu ya, atau rekan kerjanya sendiri sekarang yang memang nggak bisa 100% dihindari. Dan ini realita yang mau gak mau harus dihadapi sama beberapa orang. Karena nggak semua orang itu bisa cut off 100% orang-orang NPD ini. Apalagi di Indonesia, di mana hubungan keluarga itu bukan sesuatu yang bisa kita lompat-lompat gitu ya, atau keluar dari hubungan itu. Nah jadi di sini gue bakal coba kasih 3 framework yang bisa lo coba lakuin ya, lo coba terapin untuk survive tanpa kehilangan diri lo sendiri, meskipun lo itu nggak bisa 100% nge-cut orang NPD dari kehidupan lo. Framework pertama namanya adalah Grey Rock Method. Jadiin diri lo itu seboring mungkin, ngebosenin mungkin. Lo jadi batu abu-abu di pinggir jalan, nggak menarik, nggak provokatif, dan juga nggak ada reaksi emosional. Narsisis itu kayak api yang butuh gas, butuh oksigen gitu ya. Dan oksigen mereka itu adalah reaksi emosional dari orang-orang di sekitarnya. Misalnya mereka itu provokatif gitu ya, terus ada yang marah, ada yang nangis, ada yang defensif. Nah itu sebenarnya tuh ngemuasin mereka gitu. Mereka tuh jadi happy gitu ya, karena ada orang yang bereaksi atas provokasi mereka. Nah tapi kalau misalnya kita nggak kasih reaksi itu, ya apinya bakal mati sendiri karena ya gasnya habis. Misalnya contoh ya, atasan lu tuh nyindir lu di meeting di depan semua orang, dan ini sindirannya tuh sifatnya personal. Nah biasanya kita itu sering kali kesel, defensif, atau kepikiran sampai nggak bisa tidur ya. Nah kalau kita pakai framework ini, ya kita sampein aja, oke terima kasih masukannya, ada revisi spesifik yang perlu kita kerjain. Nah itu kan jadi flat, profesional, dan boring banget ya. Kita nggak ada reaksi emosional sama sekali. Dan banyak psikolog juga yang merekomendasikan teknik ini karena satu alasan yang simple. Narsisis itu nggak bisa handle boredom, nggak bisa handle rasa bosan. Mereka itu butuh drama, dan kalau kita nggak ngasih mereka drama, mereka bakal ngerasa kalau kita itu bukan target yang menarik lagi. Framework yang kedua adalah Yellow Rock Method. Ini versi Grey Rock tadi yang pertama, tapi buat situasi yang lebih kompleks, dimana kelihatan dingin justru bisa jadi masalah baru. Misalnya kayak family gathering, lebaran di rumah mertua, konteks dimana kalau lo terlihat cuek, lo yang diomongin satu keluarga. Yellow Rock Framework ini bisa lo pakein dengan cara kayak gini. Misalnya lo itu jadi hangat di permukaan tapi batu di dalam. Lo tetap senyum, tetap sopan, tapi nggak engage secara emosional. Jadi ibaratnya ya ramah gitu ya di luar, tapi sebenarnya bodo amat di dalam hati. Misalnya contoh ya, ada orang tua lu bilang, "No, lihat tuh, adek kamu tuh nurut tuh, nggak kayak kamu ya yang bandel banget." Nah di satu sisi ya kita mungkin sakit hati ya sama omongan itu, nangis di kamar. Nah tapi kalau kita pakai framework ini, ya kita bilang aja ke dia, "Oh iya mah, itu adek emang keren sih. Weekend gitu kita mau makan di mana?" gitu kan. Jadi kita kayak ya kita akui, acknowledge, jangan engage secara emosional, dan kita redirect sama topik yang lain gitu. Teknik ini dikembangin sama salah satu dokter ya untuk co-parenting dengan seorang NPD. Tapi works banget untuk dinamika keluarga Indonesia yang cukup complicated ya sebenarnya. Nah sebelum masuk ke framework yang ketiga, gue mau coba nanya sesuatu ya ke lo. Sama lo nonton video ini, lo ngebayangin orang lain, tapi ada nggak momen dimana lo mikir, wait, apakah jangan-jangan gue yang NPD ini selama ini? Pertanyaan ini sebenarnya nggak nyaman ya buat kita tanyain ke diri sendiri. Tapi justru karena itu, pertanyaan itu tuh sebenarnya penting. Salah satu ciri seorang narsisis yang paling tricky adalah lo tuh nggak sadar kalau lo tuh punya traits itu. Kalau lo emang penasaran apakah tuh lo orangnya narsisis atau enggak, kita juga kebetulan ada psikotesnya ya di 1%.net, dan ini gratis. Silakan lo bisa aja langsung coba di website kita 1%.net. Nah sekarang kita masuk ke framework yang ketiga, yaitu adalah radical acceptance plus dokumentasi. Ini sebenarnya tuh yang paling berat, tapi juga yang paling powerful kalau lo coba buat lakuin. Radical acceptance artinya lo terima satu kenyataan bahwa orang ini tuh nggak akan berubah. Bukan pasrah, bukan resign, lo cuma berhenti untuk invest energi buat memperbaiki mereka. Karena ya kita juga bukan terapisnya mereka ya, kita bukan orang yang bisa ngebantu mereka sebenarnya. Sambil kita menerima itu, kita juga bisa mulai melakukan banyak dokumentasi. Misalnya nih kalau dia lagi ngelakuin gaslighting, dia lagi ngelakuin manipulasi, itu kita catat, kita dokumentasiin gitu ya setiap ucapannya mereka, tanggalnya, apa yang dibilang, konteksnya apa, dan siapa yang ada di sana. Bukan buat balas dendam, tapi buat ngeprotek diri kita sendiri. Kenapa? Karena gaslighting itu bekerja dengan cara bikin kita itu ragu gitu sama memori diri kita sendiri. Dokumentasi itu bisa jadi anchor yang menyelamatkan lu ke realita. Jadi kalau sesuatu itu terjadi lagi gitu ya di kemudian hari, lo bisa cek lagi apakah itu memang benar-benar kenyataannya atau enggak. Dan dalam 3 bulan, lo punya pattern yang nggak bisa didinai. Bukan buat orang lain, tapi buat diri lo sendiri. Nah sampai sini, kira-kira apakah lo ada solusi lain mungkin yang pernah lo coba juga? Kalau ada, silakan lo bisa sampein di kolom komentar juga ya. At the end of the day, menghadapi NPD itu bukan soal menang dan kalah ya. Karena ya satu-satunya winning move adalah
memilih buat gak bermain di permainan NPD ini. Ini soal reclaim kembali narasi lo, kewarasan lo, realita lo, reclaim kembali hak lo untuk tidak merasa gila. Kalau kita balik lagi ya ke kasus Johnny Depp dan Amber Heard, yang bikin persidangan itu penting bukan putusannya, tapi jutaan orang di seluruh dunia akhirnya punya bahasa untuk apa yang mereka alami. Love bombing, gaslighting, Darvo. Lo gak bisa lawan sesuatu yang lo gak bisa namai, dan sekarang lo bisa. Kalau lo suka video-video kayak gini, kita juga pernah bikin video yang serupa ya. Lo bisa langsung aja cek video kita sebelah kiri atau sebelah kanan. Silahkan bisa lo pilih sesuai dengan lo sukanya yang mana. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.